2. Kembali bertemu. Pertemuan dengan Radit di restoran kala itu membuatku kembali mengingat kenangan masa-masa indah saat bersamanya dulu. Padahal setelah kami berpisah beberapa tahun yang lalu, aku merasa sangat tersiksa karena terlalu sulit melupakan dirinya. Dia yang telah berhasil membuatku jatuh cinta di usia dini. Aku dan Radit menjalin hubungan saat usia kami baru memasuki 13 tahun. Masih sangat dini untuk mengenal yang namanya cinta. Mungkin bagi orang tua, cinta kami disebut sebagai cinta monyet. Hanya ada rasa suka dan kagum yang dimiliki oleh anak seusia itu. Akan tetapi, jika memang hanya sebagai rasa kagum, kenapa aku sangat susah melupakannya setelah kami berpisah? Saat itu, tidak terpikir olehku sedikit pun untuk mencari pengganti Radit, karena bayang-bayangnya masih bersemayam dalam pikiranku. 2 tahun setelah perpisahan kami, aku mencoba membuka diri menerima laki-laki lain untuk mengisi hatiku yang telah lama dihuni cinta dan bayang-bayang Radit. Akhirnya, aku berhasil mencintai teman satu sekolah saat duduk di bangku putih abu-abu. Awalnya, dia sangat baik dan perhatian kepadaku, hingga aku berhasil mengeluarkan sisa-sisa ingatan tentang Radit dari pikiran. Namun, setelah setahun menjalin hubungan, dia tega berkhianat. Dia selingkuh dengan tetanggaku. Aku sangat marah dan tidak terima dengan pengkhianatannya. Kami pun memutuskan untuk berpisah. Pengkhianatan sang mantan kekasih membuatku merasa terpukul. Aku kembali menutup diri untuk tidak memberikan cinta kepada lelaki yang berusaha mendekat. Namun, saat duduk di bangku kuliah semester 1, aku mencoba lagi memberanikan diri untuk menerima cinta laki-laki lain. Akhirnya, aku mencintai kakak tingkat di kampus. Dia sangat dewasa dan romantis, tetapi aku tidak suka dengan sikapnya yang terlalu posesif. Dia berpikir kalau aku adalah miliknya. Jadi, apapun yang kulakukan harus sesuai dengan keinginannya. Aku tidak sanggup menjalin hubungan dengannya, hingga kami pun mengakhiri ikatan sebagai sepasang kekasih. Aku kembali sendiri lagi, tanpa cinta dari seorang laki-laki. Hanya aku yang berstatus jomblo di antara geng ajib. Aku kadang merasa kesepian dengan kesendirian. Saat malam minggu tiba, hanya aku yang selalu setia menyendiri di kamar. Aku memilih membaca novel Tetangga Baru Idolaku, karya Nova Iren Saputra. Ceritanya sangat seru dan unik, berkisah tentang sepasang kekasih yang jarak rumahnya hanya 5 langkah atau biasa disebut tetangga. Rasanya aku ingin berada dalam cerita itu, dicintai dan disayangi oleh tetangga tampan. Namun, kenyataan tidak seindah cerita hayalan, karena kenyataan jauh lebih rumit dan sulit dari yang dibayangkan. Bel, aku baru ingat, ternyata Pak Pol kemarin itu mantanku. Jelasku kepada Bella saat di kampus. Wow, so sweet banget deh. Dia masih ingat kamu. Kamunya nggak ingat dia. Bella tampak kaget. Gimana dong? Namanya juga lupa. Dia mah mantan zaman masih pakai seragam putih biru. Udah lama banget kan? Iya juga sih. Tapi dia masih ingat kamu tuh. Bukan salahku dong kalau dia ingat aku. Kamu mah selalu gitu. Maunya menang terus. Itu sifat bawaan dari orok ya. Tuh, tahu. BTW, kenapa sekarang kamu masih betah menjomblo sih? Belum ada cowok yang kamu taksir gitu? Bella tiba-tiba melontarkan pertanyaan itu. Aku masih bingung ngadepin sifat-sifat cowok. Ada yang awalnya baik, tapi akhirnya berkhianat. Ada yang kelihatannya peduli, padahal sebenarnya hanya ambisi. Jangan menilai semua orang itu sama. Masih banyak laki-laki di luar sana yang benar-benar berhati baik, yang bisa menerima pasangannya apa adanya, bukan karena ada apanya. Untuk sekarang, mungkin aku belum bisa, Bel. Tapi, cepat atau lambat, aku akan membuka hati kembali untuk menerima cinta laki-laki lain.
pastinya aku juga harus mencintainya. Iya deh, terserah kamu aja. Tapi gimana kalau seandainya yang deketin kamu Pak Pol yang kemarin? Aku yakin kamu pasti gak nolak. Udah gagah, ganteng, terus masih ingat kamu walaupun sudah lama berpisah. Dan ada satu lagi yang belum aku sebut. Bella membuatku penasaran. Belum sebut apaan sih? Dia manggil kamu dengan sebutan ayunan hatiku. So sweet banget deh. Aku juga pengen dipanggil dengan sebutan seperti itu. Bella selalu sukses menggodaku. Udah dong, malu tahu. Sebenarnya aku juga heran. Kenapa dia masih memanggilku dengan sebutan itu? Udah lama banget juga berlalu. Radit. Aku keceplosan menyebut nama Radit di depan Bella. Oh, ternyata namanya Radit ya. Namanya keren, persis seperti orangnya. Kalau aku jadi kamu, aku pasti akan mengejar cinta lama aku kembali. Itu mah kamu, bukan aku. Bener nih kamu gak ada rasa sedikit pun untuk dia. Apaan sih? Udah dong, ngapain ngomongin dia mulu? Ngomongin yang lain aja. Aku berusaha mengelak dari pertanyaan Bella. Ketahuan banget tuh masih punya perasaan lebih untuk Pak Pol. Buktinya pipi kamu merah. Aku mengaku kalah kalau sudah berbicara tentang laki-laki dengan Bella. Dia paling bisa menggoda lawan bicaranya. Bukan hanya aku yang berhasil dia usilin. Intan dan Jessie juga mengalami nasib yang sama. Setelah pulang kuliah, Mama memintaku mampir ke supermarket dekat rumah. Seperti biasa, Mama selalu memintaku membeli bahan-bahan kue. Hari ini, Mama ingin memasak kue kesukaannya. Seperti biasa, kue tersebut akan dibagi-bagikan kepada tetangga. Kue buatan Mama sangat enak menurutku. Begitu juga pengakuan tetangga-tetanggaku. Mereka sering memuji-muji kue buatan Mama. Mendengar pujian itu, Mama mengaku sangat senang karena bisa berbagi dengan orang lain. Setelah bahan-bahan yang diperlukan sudah lengkap, aku segera melakukan pembayaran di kasir. Kasir mulai menghitung total belanjaan. Tiba-tiba terdengar suara dari belakangku sambil menyerahkan kartu kredit. "Biar saya aja yang bayar, Mbak," ucap orang itu. Aku penasaran dan heran. Kenapa ada orang yang bersedia membayar barang belanjaanku? Aku pun menoleh ke belakang. Ternyata orang itu adalah Radit. Sejak kapan dia di belakangku? Aku segera pergi dari meja kasir, lalu menunggu Radit di depan supermarket. Aku ingin berterima kasih atas kebaikan yang dia berikan hari ini. Tadi aku belum sempat mengucapkan terima kasih karena merasa tidak nyaman dengan antrian pelanggan lain. Akhirnya, Radit pun keluar dari supermarket. Sore ini, dia tidak memakai seragamnya. Namun, gagahnya masih sangat kelihatan. "Hai," sapaku setelah dia di luar. "Hai juga," balasnya sambil mengembangkan senyuman. "Makasih ya, udah bayarin barang belanjaanku." "Oh, sama-sama. Kamu kembali ke kota ini lagi ya?" tanya aku ingin tahu. "Kok kamu tahu kalau aku pernah tinggal di kota ini? Kamu udah ingat aku ya?" "Kamu Radit bukan?" tanya aku memastikan. Walaupun aku sangat yakin kalau dia adalah Radit. Ternyata udah ingat sekarang. "Ingat dong. Waktu awal pertemuan kita kemarin, setelah sampai di rumah, aku berusaha mengingat kamu. Akhirnya aku benar-benar ingat." Duh, senyumnya masih tetap manis seperti dulu. "Apaan sih? Kamu selalu gitu." Aku merasa malu. Tapi suka kan? Keusilannya tetap tidak berubah. Aku tidak mengerti ini namanya apa. Kenapa kami dipertemukan kembali? Apa ini yang dinamakan jodoh? Satu hal yang pasti, aku sangat bahagia dengan pertemuan kami.
setelah berpisah beberapa tahun yang lalu. Ada apa dengan hatiku? Apakah benih-benih cinta yang telah lama terkubur kini tumbuh kembali setelah melihatnya berdiri di depanku? Apakah cinta Radit dan Ayu akan kembali bersatu?